Di sini aku akan membahas tentang tokoh musik kontemporer Indonesia, Harry Rusli. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbisaan atau suatu bayangan. Musik kontemporer menyajikan konsep musik yang benar-benar baru, dengan menggunakan beragam sumber bunyi sebagai media ekspresi yang kreatif. Meskipun musik yang baru belum tentu bisa dikatakan sebagai musik kontemporer. Musik kontemporer menyajikan hal-hal baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kebebasan dalam memilih sumber bunyi, cara memainkannya, tema yang bebas, membuat seolah musik kontemporer tidak memiliki sekat. Semua bisa dan semua boleh, meskipun harus didasari konsep yang kuat dan tidak asal bunyi dan asal jadi. Dan salah satu tokoh musik kontemporer Indonesia yaitu Harry Rusli. Nama Harry Rusli tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu musisi legendaris di belantika musik Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai tokoh yang melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif, dan gencar menyuarakan kritik sosial. Harry bahkan mengantongi rekor sebagai profesor pendidikan musik pertama di Indonesia yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia. Namun, untuk dapat mencapai tahap tersebut, jalan yang dilaluinya tidak mudah. Ia bahkan sampai melakukan pemberontakan ke keluarganya. Ayahnya, Rosan Rusli, merupakan seorang mayor jenderal purnawirawan TNI dan ibunya, Etiana, yang seorang dokter, tak memberi restu bahwa Harry memilih jalan sebagai musisi. Keinginannya bermusik dianggap tidak memiliki masa depan. Harry Rusli merupakan figur yang memiliki perjalanan hidup yang menarik. Karya-karya musiknya hingga sekarang masih didengar. Harry Rusli adalah seorang komposer yang tiada duanya. Dia seorang seniman pluralistik. Dia juga pemersatu musisi di Bandung dan di Indonesia. Harry Rusli berhasil menuangkan berbagai kreativitas seninya terhadap idealisme seorang seniman sosial. Ia kritis terhadap rezim pemerintahan yang kurang sejalan dengan pemikirannya dan tetap bertahan meski ada perubahan rezim. Selain sebagai seorang seniman, Harry Rusli juga pelatih musik. Karya-karyanya yang seolah jauh dari nilai komersil merupakan alat yang digunakan dalam mengekspresikan perasaan hatinya terhadap situasi sosial dan politik yang sedang terjadi. Beberapa ekspresi perasaannya sering ditularkan kepada anak didiknya lewat berbagai cara, termasuk mewadahi para anak-anak jalanan lewat pelatihan musik. Pada saat itu, Harry Rusli bersama musisi-musisi Bandung membentuk band bernama Filosofi Gang of Harry Rusli pada tahun 1973. Harry Rusli cukup produktif. Bersama bandnya, ia merilis 13 album selama tahun 1973 sampai dengan 1979. Musik yang dibawakan bandnya itu menggabungkan berbagai jenis musik. Album pertama band ini yang direkam di Musika Record tahun 1973 mendapat pujian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, termasuk menjadi referensi musik di Jerman. Album pertama ini memang luar biasa. Harry Rusli secara jenius berhasil memadukan rock dengan blues, punk, dan jazz. Kombinasi tersebut melahirkan lagu bertajuk Don't Talk About Freedom. Harry Rusli pun mulai melirik musik tradisional, dan ini dituangkannya dalam album kedua, yaitu Titik Api. Pada album keduanya ini, Harry Rusli mulai memadukan musik tradisional yang direpresentasikan melalui instrumen musik gamelan, trompet pencak, karinding, dan lain-lain dengan unsur musik modern, yaitu gitar, bass, drum, dan keyboard.
Dan puncak kejeniusan Harry Rosli tak hanya di bidang musik saja. Pada 12 April 1975, nama Harry Rosli dikenal dengan membuat pertunjukan rock opera Ken Arok di Gedung Merdeka, Bandung. Saat itu, seperti dikutip majalah Aktual, Harry Rosli menamakan kegiatannya Wayang Orang Kontemporer. Pergelaran yang banyak menarik perhatian itu dipentaskan ulang pada 2 Agustus 1975 di Balai Sidang Jakarta. Rock opera Ken Aroknya mulai merambah ke berbagai daerah di Indonesia termasuk ke Semarang pada Januari 1976. Ken Arok adalah salah satu proyek ambisius Harry Rosli. Teater Ken Arok terinspirasi oleh pementasan bertajuk Jesus Christ Superstar yang dibawakan Remy Silado dan kelompoknya. Di balik karya-karyanya, Harry tak lupa menyelipkan kritik sosial. Targetnya adalah Orde Baru. Opera Ken Arok pun sangat kritik. Harry Rosli sengaja mengambil tokoh Ken Arok agar masyarakat tahu bahwa ambisi untuk berkuasa terkadang membuat gelap mata dan menghalalkan segala cara. Dan itulah yang sedang terjadi kala Orde Baru berada di singgasananya. Harry Rosli lewat karya-karyanya menangkap kegelisahan itu dengan baik. Harry Rosli kini meninggalkan warisan luar biasa buat keluarga dan Indonesia. Selain karya-karyanya, Harry Rosli juga meninggalkan rumah musik Harry Rosli. Segala bentuk kegiatan berkesenian ada di dalamnya. Salah satunya adalah Depot Kreasi Seni Bandung. Di surga